Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Septi Nur Rahmawati, SKZ-MGZ, salah satu dosen pada program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melakukan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran melalui video. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Dietetika Penyakit Tidak Menular. Mata kuliah ini memiliki kode KMG 1501 yang ditempuh pada semester 5. Mata kuliah Dietetika Penyakit Tidak Menular merupakan mata kuliah wajib yang termasuk dalam rumpun ilmu gizi manusia. Adapun mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini mempelajari tentang terapi gizi pada pasien dengan penyakit tidak menular, di antaranya terapi gizi pada gout arthritis, penyakit jantung, dan pembuluh darah seperti dislipidemia, hipertensi, stroke, penyakit jantung koroner, dan gagal jantung, terapi gizi pada kanker, penyakit saluran pencernaan atas maupun bawah, penyakit hati dan biliar, penyakit paru-paru, obesitas, diabetes mellitus, penyakit ginjal, bedah, dan komplikasi pada kehamilan. Mata kuliah ini dibebani dua CPL Prodi, yaitu CPL 7, melakukan kegiatan pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada individu kelompok dan masyarakat. CPL 10 yaitu menganalisis ilmu pengetahuan tentang gizi dan kaitannya dengan kesehatan dan pangan. CPL tersebut diturunkan menjadi CPMK sejumlah 2 CPMK. Yang pertama adalah menentukan intervensi gizi dan diet pada individu, kelompok, dan masyarakat sebagai upaya promotif dan preventif. Yang kedua adalah menganalisis ilmu pengetahuan tentang gizi dan kaitannya dengan kesehatan dan pangan. Secara spesifik, CPMK tersebut diturunkan menjadi 5 sub-CPMK. Pada CPMK 7A, terdapat 3 sub-CPMK. Yang pertama adalah menyusun preskripsi diet sesuai studi kasus melalui penugasan case method. Yang kedua, menyusun menu sesuai studi kasus melalui penugasan case method. Dan yang ketiga adalah mengaplikasikan menu yang telah dibuat melalui tim project base. Sedangkan sub-CPMK yang diturunkan dari CPMK 10B adalah menjelaskan permasalahan gizi pada berbagai penyakit tidak menular melalui penugasan case method dan menjelaskan berbagai penyakit tidak menular dan kaitannya dengan gizi melalui penugasan case method. Berikut adalah materi yang akan diberikan selama 1 semester pada perkuliahan ini. Komponen yang akan dinilai pada mata kuliah ini terdiri dari 4 item, yaitu menganalisis kasus dengan media LKM1, menyusun menu dengan RTM1, aplikasi menu dengan RTM2, dan juga terdapat UAS pada akhir perkuliahan. Masing-masing komponen memiliki bobot 25%. Adapun mekanisme perkuliahan adalah sebagai berikut. Jumlah pertemuan sebanyak 16 kali dengan alokasi waktu 2 kali 50 menit untuk tatap muka dan 1 kali 170 menit untuk praktikum. Terdapat 3 dosen yang akan mengampu pada mata kuliah ini. Kami tidak membatasi gaya belajar mahasiswa sehingga mahasiswa dapat memilih gaya belajar sesuai preferensi masing-masing. Dapat menggunakan audio, visual, maupun audio visual. Metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa berupa collaborative learning, case method learning, dan project-based learning. Dalam menunjang proses pembelajaran, telah digunakan berbagai teknologi seperti secara daring dapat melalui platform e-learning atau MMP dan juga Zoom dengan jatah daring sebesar 25%. Dan secara luring dapat menggunakan laptop, TV, maupun praktikum langsung di laboratorium. Sumber belajar mahasiswa dapat berasal dari berbagai sumber seperti video, buku teks, studi kasus, maupun artikel ilmiah terbaru. Berikut adalah beberapa referensi yang digunakan pada mata kuliah ini. Selain buku teks, kami juga telah mengintegrasikan terkait artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen prodi gizi. Berikut adalah beberapa contoh
Tampilan platform e-learning yaitu MMP yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen untuk menunjang proses pembelajaran. Pada laman tersebut, dosen wajib mengunggah perangkat pembelajaran secara lengkap, serta materi maupun kuis atau penugasan yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut. Sekian deskripsi terkait mata kuliah Dietetika Penyakit Tidak Menular. Berikut mari kita saksikan video proses pembelajaran pada mata kuliah Dietetika Penyakit Tidak Menular. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, baik ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, dapat diakhiri. Sebelum kita masuk ke topik perkuliahan hari ini, ya kita akan review sebentar terkait perkuliahan yang sudah kita lakukan di minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat kita minggu lalu membahas tentang apa? Silahkan bisa raise hand adik-adik. Oke, baik silahkan Nabila Permata. Baik, terima kasih, Bu. Jadi untuk minggu lalu itu kita membahas mengenai terapi gizi pada gut arthritis, yaitu gangguan inflamasi yang ditandai dengan adanya nyeri karena terdapat timbunan kristal monosodium urat di persendian. Hal ini menunjukkan adanya kadar asam urat dalam darah yang tergolong tinggi. Oke, baik. Jadi minggu lalu kita belajar tentang gut arthritis. Ya, ada yang bisa menambahkan atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Ya, ada Mbak Nabila Anissa. Silakan Mbak Nabila. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi, gut arthritis ini disebabkan karena produksi asam urat yang berlebih atau pengeluaran asam urat yang menurun, atau juga bahkan kombinasi dari keduanya. Sehingga prinsip diet yang disarankan adalah diet rendah purin. Oke, baik. Bagus sekali ya semuanya. Terima kasih Mbak Nabila Permatasari dan juga Mbak Nabila Anissa. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada materi hari ini. Ya, saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah terlihat pada layar masing-masing? Sudah Ibu. Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Jadi topik kita pada hari ini adalah terapi gizi pada hipertensi dan stroke. Ya, jadi ada dua materi, di mana kedua penyakit ini termasuk pada cardiovascular disease. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan kaitan antara penyakit hipertensi dan stroke dengan gizi. Kemudian, mahasiswa juga mampu menganalisis kasus, menyusun preskripsi diet, menyusun menu, dan mengaplikasikan menu untuk pasien hipertensi dan stroke. Nah, saya yakin sebenarnya adik-adik ini sudah sering gitu ya terpapar terkait hipertensi. Apa sih yang adik-adik ketahui tentang hipertensi ini? Ya, jadi kita akan masuk ke hipertensi terlebih dahulu. Oke, silakan mungkin ada yang ingin berpendapat apa yang adik-adik ketahui nih tentang hipertensi. Silahkan. Oke, baik. Silahkan Mbak Siti Nurhalisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Menurut saya, hipertensi ini disebut juga dengan darah tinggi, Bu. Dan setahu saya juga, tekanan darahnya itu di atas 120/80 mmHg, itu sudah dianggap hipertensi. Lalu hipertensi ini terdapat dua faktor penyebab juga, Bu. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor yang dapat dimodifikasi. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi ini meliputi genetik, usia, dan jenis kelamin. Sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi ini meliputi aktivitas fisik, stres, kebiasaan merokok, obesitas, konsumsi lemak, dan konsumsi natrium. Begitu, Ibu.
Oke, baik. Terima kasih sekali ya Mbak Ica, sudah bagus ya. Jadi hampir benar gitu ya. Namun ada beberapa yang perlu kita luruskan ya setelah ini ya. Oke. Nah, jadi hipertensi ini adalah suatu penyakit kardiovaskuler, gitu ya. Kita lebih kenal sebagai tekanan darah tinggi. Oke, hipertensi ini bisa diartikan sebagai tekanan darah arteri yang terus-menerus tinggi. Jadi persisten ya tingginya ya. Dengan hitungan satuannya adalah gaya yang diberikan per satuan luas pada dinding arteri. Nah, hipertensi ini terjadi jika tekanan darah sistolik, ya, tekanan darah sistolik ini adalah tekanan darah saat fase kontraksi pada siklus kardiak, itu 120 mmHg ke atas, atau tekanan darah diastoliknya, diastolik ini adalah tekanan darah selama fase relaksasi, itu 80 mmHg ke atas. Namun sumber ini tidak hanya satu gitu ya, nggak hanya saklek yang digunakan ini. Ada beberapa sumber lainnya yang bisa menjadi acuan. Yang pertama ya dari JNC 8 pada tahun 2013. Di sini ada empat klasifikasi ya. Selain menggunakan JNC 8, kita juga bisa menggunakan acuan dari SEC or AHE ya pada tahun 2017. Di mana di sini terdapat 5 klasifikasi hipertensi ya, mulai dari normal, elevated, kemudian hipertensi stage 1, hipertensi stage 2, dan juga hipertensif krisis. Nah, kalau di Indonesia sendiri ya kita menggunakan dari Kemenkes, dikatakan hipertensi itu jika tekanan darah sistoliknya lebih dari sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastoliknya lebih dari sama dengan 90 mmHg. Nah ya, jadi adik-adik bisa menggunakan berbagai acuan, yang penting ada referensinya gitu ya. Kalau mau menggunakan Kemenkes juga tidak masalah. Nah, selanjutnya ya hipertensi ini biasanya dikenal sebagai silent killer atau dia ini suatu penyakit yang bisa membunuh secara diam-diam karena memang tidak ada tanda dan tidak ada gejala. Hanya ada beberapa orang saja yang mungkin merasakan seperti sakit kepala, kemudian pusing. Pusingnya ini yang sangat gitu ya. Kemudian sakit kepalanya berulang kali, bahkan ada yang sampai mimisan. Tuh, jadi ini hanya beberapa saja yang dialami oleh orang-orang. Nah, selanjutnya ini adalah rekomendasi ya yang sudah terbukti bahwa rekomendasi ini itu bisa menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Ya, beberapa di antaranya adalah memperbanyak makan sayur dan buah, kemudian mengurangi konsumsi natrium, menerapkan DAS diet, meningkatkan aktivitas fisik, kemudian mengontrol berat badan, dan juga meningkatkan konsumsi kalium. Ya, jadi ini adalah beberapa rekomendasi yang disarankan supaya tekanan darahnya bisa turun. Dan ini sudah terbukti ya berdasarkan berbagai artikel ilmiah. Nah, berikut adalah piramida DAS diet. Jadi DAS diet itu adalah dietary approaches to stop hypertension. Ya, di mana di sini dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 4-5 porsi per hari. Kemudian untuk sumber karbohidrat 6-8 porsi per hari. Kemudian untuk sumber protein ya, baik nabati maupun hewani, itu yang dipilih adalah yang low fat atau rendah lemak gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah pembatasan dressing-dressing salad, terutama minyak, kemudian mayonnaise, dan juga makan makanan manis. Ini sangat dibatasi. Selanjutnya, kita masuk kepada medical nutrition therapy untuk hipertensi. Terkait energi intake, nah kita harus lihat dulu nih ya status gizinya seperti apa. Nah, jadi asupannya itu berdasarkan status gizinya. Apabila ternyata ditemukan, oh ternyata status gizinya adalah obesitas, maka yang perlu diperhatikan adalah kita memberikan diet, bagaimana caranya dia bisa menurunkan berat badannya. Karena apa? Karena penurunan 1 kg berat badan itu bisa menurunkan 1 mmHg baik tekanan sistolik maupun yang diastolik. Begitu, ya.
Kemudian selanjutnya adalah lemak. Nah, lemak ini bisa kita berikan normal ya, 20 sampai 35%. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah jenis lemaknya. Ya, silakan memilih lemak yang mengandung mufa dan pufa yang tinggi. Alpukat, minyak zaitun ya. Jangan memilih yang tinggi lemak trans maupun lemak yang jenuhnya. Selanjutnya adalah pembatasan natrium ya, ini sudah pasti ya, natriumnya harus dibatasi. Apalagi jika orangnya sudah lansia, itu maksimal hanya 1,5 gram atau 1.500 miligram per hari untuk natriumnya. Kemudian untuk potasiumnya yang disarankan adalah 4,7 gram per hari ya, potasium atau kalium. Nah, yang tidak kalah penting lagi adalah terkait aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisiknya disarankan 30 sampai 45 menit dan itu satu minggunya dilakukan 5 sampai 6 kali. Nah, selanjutnya kita beralih ke stroke. Ya, jadi ini masih dalam penyakit kardiovaskuler. Ya, yang dimaksud stroke ini adalah kondisi yang terjadi ketika sebagian sel-sel otak mengalami kematian akibat gangguan aliran darah karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Berdasarkan WHO ya, kalau WHO menyatakan stroke ini adalah manifestasi klinis gangguan cerebral dengan gejala yang muncul selama 24 jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian. Nah, untuk jenis stroke-nya ada dua jenis ya. Yang pertama ada iskemik, yang kedua ada hemorrhagic. Ya. Jadi untuk iskemik ini terjadi karena adanya sumbatan. Sumbatannya itu bisa berasal dari jantung atau pembuluh arteri besar yang terangkup menuju otak. Kemudian bisa juga dia terbentuknya di dalam pembuluh arteri yang mensuplai darah ke otak. Jadi sama-sama menyumbat ya, bekuan darah atau plaknya ini sama-sama menyumbat. Nah, ini stroke yang paling sering terjadi ya, stroke iskemik ini. Selanjutnya adalah stroke hemorrhagic. Jadi stroke hemorrhagic ini karena adanya pembuluh darah yang pecah, terutama pembuluh darah yang di otak gitu ya. Kalau yang iskemik ini ada sumbatan, kalau hemorrhagic ini pembuluh darahnya sudah pecah, bukan karena sumbatan lagi, karena sudah pecah. Nah, berikut adalah masalah gizi yang sering terjadi pada pasien stroke, yaitu adalah malnutrisi dan juga gangguan elektrolit. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini terjadi karena biasanya sebagian besar pasien dengan stroke itu mengalami disfagia, ya. Jadi dia tidak bisa makan dengan baik. Selain itu juga karena ada perubahan fase diet yang cepat ya, yang jadi awalnya bisa makan secara oral, bisa makan makanan biasa, tiba-tiba dia disfagia, kan akhirnya nggak bisa makan secara normal begitu ya. Jadi bisa mengakibatkan malnutrisi atau gangguan elektrolit. Nah, dari segi gizi, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Kalau segi medis ini kan bukan ranah kita. Jadi karena kita sebagai ahli gizi, apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi yang pertama adalah kita harus mempertahankan bahwa asupan makanan yang dikonsumsi oleh pasien stroke ini adekuat. Ya. Yang kedua adalah kita memanajemen terkait disfagianya. Nah, saat pasien mengalami disfagia atau gangguan menelan, berarti dia tidak bisa makan secara oral. Maka pilihannya adalah enteral atau parenteral. Nah, jika saluran pencernaannya masih bisa dipakai, ya kita memilih memberikan enteral gitu ya. Kalau misalkan saluran pencernaannya masih bagus, masih bisa digunakan, ya kita akan gunakan enteral. Lain hal jika ternyata pasiennya ternyata memiliki masalah di saluran pencernaannya, baru kita memberikan parenteral. Oke, kemudian kalau misalkan sudah agak membaik gitu ya, awalnya diberikan enteral, kemudian kita akan bertahap nih memberikan secara oral. Nah, tahap pertama kita memberikan dalam bentuk puding. Tahap yang kedua kita berikan dalam bentuk pure. Kemudian tahap yang ketiga kita berikan dalam bentuk lunak, ya.
Kemudian yang terakhir baru kita bisa berikan dalam bentuk diet biasa. Nah, ini semua tahapan-tahapan ini nggak bisa saklek setiap orang sama, ya, karena memang kesanggupan setiap pasien itu akan berbeda-beda. Tuh. Nah, adapun tujuan dari diet untuk penyakit stroke, yang pertama adalah membantu penyembuhan pasien atau memperbaiki kondisi pasien. Yang kedua, menurunkan resiko kurang gizi dan dehidrasi. Ya, yang ketiga, membantu meminimalkan resiko aspirasi pneumonia. Dan yang keempat adalah membantu memperbaiki kemampuan makan per oral. Jadi memang untuk pemberian makan pada pasien stroke itu yang ditekankan adalah modifikasi bentuk atau tekstur makanannya, gitu ya. Terkait energi, ya energi dapat diberikan 30 sampai 45 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Namun kalau pada kondisi akut, kita bisa memberikan 1.100 hingga 1.500 kilokalori per hari. Kemudian dapat kita naikkan secara bertahap sesuai kondisi pasien. Untuk protein bisa kita berikan normal ya, 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan ideal per hari. Untuk lemak, nah ini juga masih kita berikan secara normal ya, 20 sampai 35% dari total energi. Sama seperti hipertensi, yang kita tekankan di sini adalah jenis lemaknya, ya, pemilihan lemaknya. Berikanlah lemak yang eh, tidak jenuh ya, mufa, pufa, contohnya pada alpukat, kemudian minyak zaitun. Di sini kolesterol dibatasi ya, kurang dari 200 mg per hari. Kemudian dibatasi juga memberikan lemak jenuh, apalagi yang lemak trans itu ya, sangat dihindari. Kemudian serat dapat diberikan 25 sampai 30 gram per hari. Untuk elektrolit ini yang diperhatikan ya, ada sodium, potasium, kalsium, dan magnesium. Ya, kalau misalkan ada salah satu yang mengalami kekurangan atau kelebihan, ini bisa mengakibatkan keseimbangan elektrolit yang ada di dalam tubuh itu terganggu. Nah, ini akan memperparah kondisi pada pasien stroke. Tuh. Nah, selanjutnya adalah perhatikan diet pasien yang tidak bertentangan dengan obat-obatan yang diberikan. Jadi, ya, dalam memberikan diet, kita kan juga pasti akan melihat obat apa saja sih yang diberikan ke pasien. Tuh. Jadi kalau misalkan pasien mendapatkan warfarin, nah hindarkan makanan yang banyak mengandung vitamin K, gitu. Karena makanan yang mengandung vitamin K itu memiliki antagonis dengan obat warfarin, gitu ya. Jadi jangan diberikan makanannya karena mereka bersifat antagonis. Oke. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait penyakit stroke, silahkan. Oke, silahkan Mbak Vika Yunita. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Septi. Mohon izin bertanya. Karena tadi sudah dijelaskan tentang materi hipertensi dan juga stroke, di sini saya mohon izin bertanya, apakah ada kaitannya nggih Bu antara penyakit hipertensi dan juga penyakit stroke? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Vika. Nah, tadi saya sudah menjelaskan terkait hipertensi dan stroke ya. Kemudian ada temannya yang bertanya, Mbak Vika, apakah ada sih kaitannya antara hipertensi dan stroke? Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab terlebih dahulu? Apa sih kaitannya? Atau adakah kaitan antara hipertensi dan stroke setelah mendengarkan penjelasan tadi? Silahkan. Oke, baik, tidak ada ya. Oke, langsung saya jawab ya, Mbak Vika ya. Ya, jadi hipertensi dan stroke ini saling berkaitan ya. Hipertensi ini bisa menyebabkan stroke, baik stroke yang iskemik maupun yang hemorrhagic. Namun sebagian besar itu menyebabkan stroke yang hemorrhagic gitu ya. Hipertensi itu bisa menyebabkan stroke yang iskemik itu karena pada tekanan darah yang tinggi, apalagi saat kronis, itu bisa menyebabkan penebalan dan pengerasan dinding arteri. Jadi kan dinding arterinya lebih sempit gitu ya. Kemudian alirannya akan tersumbat karena pembuluh darahnya lebih sempit. Itu bisa menyebabkan stroke yang iskemik. Kemudian kalau misalkan ternyata
keelastisitasan pembuluh darah pada tekanan darah tinggi atau pada pasien hipertensi itu sudah menurun, ya, maka bisa menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Nah, ini bisa menyebabkan stroke yang hemoragik ya. Jadi bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah hingga akhirnya mengakibatkan stroke. Oke. Begitu Mbak Vika, apakah sudah jelas? Oke, sudah ya Mbak Vika ya. Sudah, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vika. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali, silahkan. Oke, jika tidak ada, nah ini saatnya kuis ya adik-adik ya. Jadi silahkan adik-adik bisa scan barcode di sini untuk kuis ya, waktunya sekitar 5 menit. Selanjutnya adalah penugasan secara berkelompok ya. Jadi di sini ada studi kasus. Nah, silakan ya didiskusikan. Adik-adik silakan membagi kelompoknya. Di sini ada sekitar 23 mahasiswa. Dibagi menjadi 4 kelompok ya. Nanti saya minta tolong untuk KMK-nya untuk dibagi menjadi 4 kelompok, dibuatkan breakout room, kemudian didiskusikan ya bagaimana status gizi Nyonya L, kemudian juga tentukan prinsip preskripsi diet untuk Nyonya L. Nah, silakan adik-adik bisa diskusi selama 30 menit. Nanti jika sudah 30 menit, mungkin ada satu kelompok ya yang akan ditunjuk untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, silakan bisa dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih ya atas pemaparannya hasil diskusi dari kelompok 2. Dari pembahasan topik hipertensi dan stroke hari ini, mungkin ada yang ingin menyimpulkan ya setelah tadi ada materi, kemudian diskusi bersama. Kira-kira siapa yang ingin menyimpulkan hari ini sudah belajar apa saja? Silahkan, mungkin ada yang ingin raise hand. Oke, baik, silahkan Mbak Nafisa Amira. Oke, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi eh, dari materi yang telah disampaikan pada hari ini, penyakit hipertensi dan stroke ini merupakan beberapa contoh penyakit dari kardiovaskuler. Nah, berdasarkan Kemenkes sendiri dikatakan hipertensi apabila memiliki tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik ini lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Pasien hipertensi sendiri dapat menerapkan diet DASH dengan memperbanyak konsumsi sayur dan buah sekitar 4-5 porsi per hari dan mengurangi asupan natrium. Sedangkan stroke sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu stroke iskemik dan stroke hemorrhagic. Nah, biasanya ini masalah gizi yang sering terjadi pada pasien stroke itu adalah malnutrisi karena adanya disfagia sehingga pemberian makanannya ini disesuaikan dengan kondisi pasien stroke masing-masing. Begitu, Bu. Baik, terima kasih banyak Mbak Nafisa. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Oke, sudah cukup ya. Sepertinya tadi Mbak Nafisa sudah mewakili semua apa yang telah kita pelajari hari ini. Penugasan adik-adik bisa cek di MMP ya. Dikumpulkan minggu depan. Jadi silahkan dikerjakan secara berkelompok. Ya, silahkan dicek nanti pada RTM 1. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih semuanya.